di Al-Quran disampaikan bahwa kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Nah, perintah untuk membaca sholawat ini ya cuma satu. Perintahnya begitu. Secara umum kita hanya diperintahkan untuk membaca sholawat. Dan Al-Quran tidak menentukan sholawatnya yang bagaimana, bentuknya bagaimana, bunyinya sholawat gimana, terus berapa kali harus dibaca. Al-Quran tidak menentukan. Sehingga kemudian para ulama kemudian berijtihad dengan modal keilmuan dan metodenya masing-masing. Akhirnya kemudian terciptalah ya sholawat Badar, sholawat Jibril, ya sholawat Nariyah, sholawat Munjiat dan seterusnya. Nah, sholawat tadi itu namanya Islam historis, yaitu Islam yang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Sementara perintah sholawat itu adalah Islam normatif, Islam dalam bentuk ajarannya. Sementara macam-macam sholawat itu adalah Islam dalam bentuk praktiknya, Islam yang sudah termanifestasikan dalam lintasan sejarah, makanya disebut Islam historis. Kemudian perkembangannya karena dulu belum ada rebana, dulu belum ada pengajian umum, dulu belum ada macam-macam. Nah, praktek sholawat itu kemudian berkembang. Di zaman dulu orang baca sholawat itu bisa jadi hanya individu masing-masing yang membaca. Tapi kemudian karena dianggap kurang meriah atau untuk menyatukan umat Islam, kemudian mereka diajak untuk sholawat bareng-bareng. Ada namanya majelis sholawat. Dulu sholawatan nggak ada gedombrengannya, nggak ada rebananya. Akhirnya kemudian diiringi rebana. Nah, itu berkembang terus menerus. Dulu kalau sholawatan nggak usah ngundang Habib. Sekarang sholawatan orang ngundang Habib, perasaannya orang marem. Nah, kemudian sekarang tren misalnya Jepara bersolawat, Unisnu bersolawat, dan acara-acara bersolawat itu biasanya mendatangkan Habib. Nah, itu bagian dari Islam historis, Islam yang dipraktikkan. Nah, sehingga Islam dalam bentuk historis yang dipraktikkan oleh umat Islam itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati Nabi. Misalnya, cara menghormati Nabi kalau di kalangan kita orang NU, nek maca sholawat nganggo sayyidina, ya kan? Sementara di Muhammadiyah persepsinya berbeda. Justru kalau kita pakai sayyidina itu justru tidak sesuai dengan perintah Nabi, kata begitu, karena Nabi tidak pernah mengajarkan sahabat untuk memanggil Nabi dengan sayyidina. Nah, itu perspektif yang berbeda, ya. Sehingga satu ayat ketika itu sudah diterima oleh banyak orang, tafsirnya dan kemudian praktiknya sudah berbeda-beda. Wes gampangannya ini, gampangannya begini. Saya memberi tugas kepada kalian dengan sistematika begini, ya. Itu tertulis di RPS. Tugasnya ya itu, sistematikanya ya itu, ya kan? Tapi nanti ketika kamu kerjakan, ya caramu mengerjakan antara satu dan yang lain beda apa sama? Beda. Bisa jadi nanti kamu memaknai tugas itu juga berbeda. Bagaimana kamu di sistematikanya itu ada pendahuluan. Gitu. Pendahuluan itu isinya apa? Kamu bisa jadi menafsirkan isi pendahuluan itu satu dan yang lain bisa berbeda. Nah, itu
namanya Islam historis, Islam yang dipraktikkan, Islam yang dipahami sehingga menimbulkan atau melahirkan praktik yang berbeda-beda. Nah di Indonesia contohnya apa? Pirang-pirang NU Muhammadiyah itu ya podo-podo Islami, tapi dalam banyak hal termasuk dalam hal ibadah mereka berbeda. Nah kita harus tahu, harus bisa membedakan mana Islam yang itu merupakan ajaran yang memang diturunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi, dan mana Islam yang itu adalah hasil pemikiran manusia dan praktek manusia. Nah, kembali ke tadi, wudu dengan mengusap kepala itu perintah Tuhan apa pikiran manusia? Dengan mengusap kepala itu berarti perintah Tuhan, tapi wudhu dengan mengusap sebagian kepala itu pikiran manusia atau perintah Tuhan? Pikiran manusia. Perintah Tuhan hanya mengatakan usaplah kepalamu. Ya, Tuhan tidak membatasi apakah itu sebagian, apakah itu semuanya. Nah, maka mengusap sebagian, mengusap seluruhnya itu bagian dari pemikiran manusia. Nah, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Ketika kita tahu mana yang itu memang perintah Tuhan, mana itu yang pikiran manusia, maka kita tidak perlu kemudian mempertentangkan satu dengan yang lain. Ya, wong madhab, golongan aliran itu semuanya produk manusia. Artinya produk manusia itu bisa benar, bisa salah. Kalau ayatnya itu pasti benar. Tapi kalau sudah ditafsirkan itu bisa benar, bisa salah. Nah terus misalnya kita wudhu dengan mengusap setengah kepala atau sebagian kepala, itu benar apa salah, Pak? Kita nggak tahu. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Sama dengan orang yang mengusap seluruh kepala, itu benar apa salah? Ya nggak tahu juga hakikatnya, karena Tuhan tidak membatasi itu. Nah makanya dalam fikih itu orang yang beristihad, ya kok dia benar dalam arti itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia beristihad dan salah, itu masih tetap dapat satu pahala karena dia sudah beristihad. Lah bagaimana cara membuktikan benar dan salah itu? Ya nanti di akhirat. Nah, maka kita semuanya beragama itu sebenarnya ya masih meraba-raba. Kita mengikuti ulama A, kita mengikuti ulama B, itu pun tidak ada yang benar-benar menjamin bahwa pendapat ulama A, pendapat ulama B itu pasti benar. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kita hanya meyakini saja bahwa apa yang sekarang kita lakukan itu adalah yang terbaik menurut ulama kita, menurut guru kita, begitu. Ya makanya kalau tahu seperti ini, kita tidak perlu fanatik terhadap golongan atau mazhab tertentu. Kita juga tidak perlu menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Cah kae nek sholat subuh ra kunut, misalnya begitu. Keliru itu. Ya. Keliru menurut kita. Menurut kita itu keliru karena kita diajarkan sholat subuh pakai kunut. Tapi menurut mereka itu benar. Nah, sementara kita itu benar menurut kita, menurut mereka kita itu salah. Ya wis ngono kuwi. Makanya beragama itu saya kemarin sampaikan itu seperti orang pakai pakaian sebenarnya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain memakai kaos kita. Tafrihan tak kon nganggo kaosku, belum tentu cocok. Najib tak kon nganggo katokku, belum mesti cocok, belum mesti kamot. Begitu. Ya, makanya kita tidak bisa memaksakan itu pada orang lain karena itu berkaitan dengan apa? Keyakinan yang sifatnya private ya. Keyakinan itu sifatnya privacy. Begitu. Nah, makanya mengetahui, memahami antara Islam sebagai ajaran, sebagai wahyu, sebagai norma yang memang itu diturunkan oleh Allah, dibentuk oleh Kanjeng Nabi, dengan Islam yang dipraktekkan di tengah-tengah kita, itu penting. Nah,
supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme. Nah, Pak, kita diajari ke-NU-an aswaja itu gimana? Ya, itu untuk meletakkan dasar-dasar akidah, meletakkan dasar-dasar akidah kita, dasar-dasar pemahaman tentang agama. Tapi sekali lagi, secara objektif, ya, selama itu adalah pemikiran manusia, selama itu adalah hasil tafsir manusia, maka statusnya bisa benar, bisa salah. Begitu.